Halo, saya Tiara Ramdana Zahra. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mini riset saya. Pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan mengapa saya melakukan mini riset ini. Kedua, saya akan melakukan analisis fundamental menggunakan metode top-down. Yang ketiga, analisis taktikal. Yang keempat, analisis risiko dan peluang. Kelima, portofolio. Dan yang keenam adalah kesimpulan dan disclosure mengenai mini riset ini. Nah, di sini kenapa sih saya melakukan mini riset ini? Pertama, investasi itu udah nggak asing lagi, tentunya didengar di telinga. Investasi itu adalah menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang disebut dengan return. Sederhananya, pengertian investasi itu adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk investasi itu sebenarnya bisa intangible asset ataupun tangible asset. Nah, kali ini yang kita bahas adalah intangible asset dengan instrumen investasi yaitu saham. Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, kalau misalkan kita pegang saham, maka individu ataupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar saham yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, akhir-akhir ini, saham itu lagi hangat-hangatnya buat dibicarain. Hal tersebut tidak terkecuali pada kalangan anak muda. Menurut data yang dicatat oleh KSEI, generasi muda disebut memenuhi hampir 50% dari total populasi investor di pasar modal. Hal ini tuh gara-gara mudahnya akses melalui online trading dan pengetahuan yang kini bisa diakses dengan mudah melalui internet. Melalui fasilitas pengetahuan dan pembelian saham yang kini mudah untuk diakses, nah saya juga mencoba membuat mini riset dalam menganalisis saham. Emiten yang akan dianalisis dalam mini riset ini adalah subsektor semen yaitu IMTP atau Indosemen Tunggal Prakarsa, dan subsektor pertambangan yaitu ITMG atau Indo Mengraya Megah dan PT Adaro Energi. Emiten ini akan saya analisis secara fundamental, teknikal, risiko, dan peluangnya. Maka saya membuat mini riset ini sebagai acuan saya juga dalam kegiatan akademis. Nah, untuk analisis pertama yang akan dibahas adalah analisis fundamental. Nah, pada kali ini saya akan melakukan analisis fundamental dengan menggunakan metode top-down. Maka dari itu, saya akan membahas dari kondisi makroekonomi global, kondisi makroekonomi dalam negeri, prospek pertumbuhan sektornya, dan fundamental masing-masing perusahaan. Dalam analisa fundamental yang dilakukan pertama kali adalah mengenai kondisi makroekonomi global. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 itu sebesar 4%. Angka ini menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%. Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini itu masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi COVID-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu bakal berada di kisaran 5%. Bank Dunia menyatakan sekalipun mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Tapi proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Semua negara memang masih dihadapkan oleh ketidakpastian, apalagi akibat munculnya varian baru Omicron yang telah menyebar ke berbagai negara berpotensi menghambat pemulihan ekonomi di masa mendatang. Tantangan lainnya nanti juga berimbas terhadap peningkatan inflasi di beberapa negara lantaran terhambat masalah rantai pasok. Masalah yang muncul tersebut akan memicu pengetatan dari sisi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan. Maka tak heran, munculnya varian Omicron ini akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan terhadap perekonomian terutama bagi kelompok yang rentan. Kemudian dari sisi hubungan politik antar negara, jika dilihat secara politik, Indonesia sendiri secara global itu aktif dalam pertemuan anggota G20. Anggota G20 adalah negara yang paling berpengaruh dalam bidang ekonomi, keuangan, perdagangan internasional, dan representasi produk dunia. G20 adalah kumpulan pemerintahan yang beranggotakan 19 negara plus Uni Eropa yang skala kekuatannya itu mempresentasikan 85% perekonomian global
80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 66% penduduk dunia. Dari Asia Tenggara, hanya Indonesia yang bersatu sebagai anggota tetap dari G20 ini. Dalam rangka pertemuan anggota G20 tahun 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Hal ini tentunya perlu dikaji serius dalam perspektif politik ekonomi. Karena agenda strategis tersebut dapat memengaruhi politik dan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang yang dapat naik kelas dan sukses sebagai penyelenggara KTT serta sebagai pemimpin dunia yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Perhelatan G20 ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki penanganan COVID-19. Dengan menjadi tuan rumah G20 ini, dunia itu akan memantau bagaimana Indonesia melanjutkan program-program penanganan COVID. Oleh karena itu, presidensi G20 seharusnya menjadi ajang pembuktian diri bahwa Indonesia mampu menjadi negara ketiga terbaik dalam penanganan COVID-19. Indonesia dengan kepandaian berdiplomasi diharapkan menjadikan KTT G20 ini sebagai momentum of truth dari pemimpin dunia akan pentingnya menata investasi ekonomi. Untuk mencapai masuk 5 besar ekonomi dunia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 7-8% setiap tahunnya secara konsisten sampai dengan tahun 2025. Secara kondisi makroekonomi dalam negeri, untuk pertumbuhan makroekonomi nasionalnya ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Kemudian, kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54% year on year. Nah, sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan petunjuk operasionalnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, telah memberikan sentimen positif pada investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, konstruksi maupun masa produksi. Kemudian, konstruksi yang cukup signifikan dari PMDN atau penanaman modal dalam negeri terlihat sebesar 106,2 triliun rupiah atau 47,6% dari total capaian dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 165.684 orang atau 53,1% dari total penyerapan tenaga kerja itu terjadi. Sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi terbesar itu berada di Jawa Timur. Investasi ini berperan penting dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Pendapatan nasional atau PDB yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Investasi juga dapat membantu menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis baru yang bermunculan. Kemudian dalam halnya terkait tingkat inflasi, di tengah peningkatan inflasi sejumlah negara lain, inflasi Indonesia itu masih terkendali pada level yang rendah dan stabil. Pemulihan ekonomi Indonesia terlihat semakin nyata. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik di Indonesia, angka inflasi Indonesia periode November 2021 itu mencapai 0,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi di periode itu dibandingkan November 2020 mencapai 1,75%. Pencapaian inflasi itu masih sesuai dengan ekspektasi pasar dan juga mengindikasikan pemulihan ekonomi. Bahkan BPS menyebutkan tingkat inflasi secara bulanan maupun secara tahunan di periode ini mencapai yang tertinggi sepanjang 2021. BPS juga melaporkan inflasi inti tumbuh 1,44% secara year on year, lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 1,33%. Inflasi inti itu adalah inflasi yang berisi kelompok barang dan jasa yang harganya susah naik turun, sehingga kenaikannya bisa menjadi indikasi membaiknya daya beli masyarakat. Jika berbicara kenaikan inflasi, berarti antara supply dan demand lebih tinggi demand-nya, sehingga terjadi kenaikan harga. Jadi, bisa disimpulkan, faktor permintaan lebih dominan yang mempengaruhi inflasi pada November 2021.
Penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 0,51% dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,06%. Harus diakui, inflasi yang terjadi masih sesuai dengan ekspektasi dan juga tanda-tanda mulai pulihnya ekonomi secara umum. Namun, munculnya varian baru virus corona yaitu Omicron patut diwaspadai karena dapat menimbulkan inflasi yang baru. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi makroekonomi dalam negeri, kita juga bisa melihat dari suku bunga Bank Indonesia dan perkembangan sosial politik. Nah, untuk suku bunga Bank Indonesia itu, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15-16 Desember 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Repo Rate sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Nah, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian, untuk perkembangan sosial politik Indonesia, di tengah beratnya upaya penanganan wabah dan resesi ekonomi, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elemen-elemen dasar demokrasi. Stabilitas politik yang relatif baik memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengakselerasi kebangkitan ekonomi nasional pada tahun 2021. Dalam analisis sektoral, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui prospek pertumbuhan subsektor semen. Nah, industri semen merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang mengalami kontraksi akibat adanya pandemi. Industri ini sangat bergantung kepada sektor lain seperti infrastruktur, konstruksi, dan properti. Ketiga sektor penunjang tersebut mengalami kontraksi sehingga berpengaruh terhadap industri semen. Pada tahun 2020 terjadi kelebihan pasokan dalam negeri yang besar, yaitu sekitar 52,5 juta ton semen. Pada tahun 2020, kapasitas produksi semen nasional sebesar 115,2 juta ton, sedangkan permintaan semen hanya 62,7 juta ton. Nah, kapasitas produksi dan permintaan semen sejak tahun 2011 bisa dilihat pada grafik pada kiri atas. Kapasitas produksi nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2011 dan diikuti oleh peningkatan permintaan semen. Utilitas pada tahun tersebut sebesar 75,42%. Utilitas adalah perbandingan antara permintaan semen dengan kapasitas produksi. Semakin kecil nilai utilitas, maka mengindikasi bahwa terjadi pasokan berlebih karena permintaan semennya kecil. Puncaknya pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19, kapasitas produksi nasional tetap mengalami peningkatan, sedangkan permintaan mengalami penurunan sehingga utilitas saat itu sebesar 54,43%. Pada tahun 2020 terjadi kelebihan pasokan sebesar 52,5 juta ton. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 sebenarnya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Kemudian, kelebihan pasokan yang sangat besar tersebut bisa kita cari tahu alasannya melalui Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Nah, itu bisa dilihat grafiknya pada grafik sebelah kanan. CAGR kapasitas produksi berada di atas CAGR permintaan semen yang mengindikasi bahwa pertumbuhan kapasitas produksi lebih cepat daripada pertumbuhan permintaan semen. Untuk mengurangi lonjakan pasokan dalam negeri, maka para pemain industri semen mulai menjangkau pasar luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor. Hal ini bertujuan untuk kembali meningkatkan utilitas industri semen. Dapat kita lihat dari gambar grafik yang berada di sebelah kiri, pada tahun 2012 porsi ekspor sebesar 0,2 juta ton dan terus meningkat hingga pada tahun 2020. Total ekspor dari industri semen dalam negeri sebesar 9,3 juta ton. Tren ini diharapkan akan terus berlanjut untuk menurunkan kelebihan pasokan dalam negeri. Kemudian, permintaan semen di Indonesia itu dikategorikan menjadi dua, yaitu bag atau kantong dan bulk atau curah. Bag merupakan satu kantong semen yang biasa dibeli di toko bangunan, sedangkan bulk adalah pembelian semen menggunakan truk molen. Permintaan dalam bentuk bag ini mengindikasi bahwa sebagian besar permintaan berasal dari retail, seperti orang yang merenovasi atau membangun rumah sendiri dan developer dengan skala kecil.
Pada tahun 2020 dan Juni 2021, permintaan semen bulk kembali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah lebih fokus untuk menanggulangi pandemi ketimbang mempercepat pembangunan infrastruktur. Walaupun infrastruktur adalah salah satu sektor yang tetap berlanjut saat adanya pembatasan kegiatan masyarakat, namun pada kenyataannya permintaan semen menurun yang mengindikasi adanya perlambatan pembangunan infrastruktur. Nah, pada grafik yang di sebelah kanan itu adalah porsi permintaan semen baik dan bulk nasional. Nah, kemudian prospek sektor semen ini walaupun dari yang tadi sudah disebutkan tetap menjanjikan seiring akan memasuki tahun 2022 dengan adanya pemulihan ekonomi yang berjalan. Penguatan prospek juga didukung oleh kenaikan harga jual produk semen tahun ini dan perkiraan stabilnya harga jual batubara tahun depan. Nah, kemudian mengenai tren permintaan semen pada semester 2 itu selalu lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan semen pada semester 1. Salah satu penyebabnya adalah pada semester 1, curah hujan itu lebih tinggi sehingga mempengaruhi pembangunan yang berdampak pada penurunan permintaan semen. Sedangkan pada semester 2, banyak proyek pemerintah yang mulai rilis sehingga menyebabkan naiknya permintaan semen pada semester ini. Walaupun demikian, industri semen nasional itu diperkirakan bahwa konsumsi semen nasional akan mencapai 66,5 juta ton hingga akhir 2021, atau naik 6% secara year on year. Pendorong utama konsumsi semen diperkirakan berasal dari sektor konstruksi yang akan berdampak baik bagi semen curah atau bulk semen. Konsumsi semen kantong atau bag semen naik 7,5% year on year pada 8 bulan pertama di tahun 2021. Hal ini juga diperkuat oleh hasil analisa dari Reliance Sekuritas, Anissa Septiwijaya yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan, penjualan semen sepanjang tahun ini sudah lebih baik dibandingkan 2020 silam, terutama untuk semen jenis kantong bag. Ia menyebut hal ini didukung oleh kondisi industri properti yang mulai tumbuh yang tercermin dari naiknya marketing sales para developer. Jadi, sektor semen ini memanglah tetap menjanjikan apalagi pada tahun 2022 mendatang dengan adanya pemulihan ekonomi. Mengenai prospek pertumbuhan subsektor pertambangan batubara, Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara termal. Kemudian, analisis memprediksi bahwa saham batubara masih berpotensi naik tetapi terbatas pada kuartal 4 2021 di tengah kenaikan harga batubara. Hal ini seiring saham batubara sudah alami kenaikan tinggi. Kemudian, prospek kinerja batubara berpotensi melanjutkan pertumbuhan year on year di tengah kenaikan harga batubara yang signifikan. Namun, untuk prospek harga cenderung konsolidasi mengingat kenaikan harganya sudah signifikan dan rentan aksi profit taking. Kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwa industri batubara masih cukup menjanjikan meskipun transisi energi terus digodok oleh pemerintah. Saat ini batubara menjadi sumber daya penopang energi dunia. Terlebih, upaya mencapai netral karbon masih butuh waktu dan proses yang panjang. Prospek batubara tanah air masih cukup menjanjikan, baik dari sisi cadangan maupun harga. Harga batubara di pasar global mengalami masa keemasan sejak semester 2 2021. Kondisi itu terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di tengah pemulihan ekonomi dunia secara serentak. Meskipun demikian, prospek harga batubara akan tetap ditentukan oleh permintaan dan pasokan komoditas tersebut di sejumlah negara yang tengah berupaya mengurangi penggunaan energi fosil, seperti Inggris, Tiongkok, dan Australia. Faktor lain yang akan memengaruhi harga batubara adalah pemulihan ekonomi global dan kasus COVID-19. Kemudian, batubara juga diproyeksikan harganya terus naik hingga akhir tahun, bahkan sampai awal 2022. Sejumlah faktor yang akan membuat harga batubara terus melambung antara lain hubungan Tiongkok-Australia yang belum membaik,
Memburuknya hubungan Australia dan Tiongkok dipicu saat Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi virus corona pada April 2020. Beijing menganggap hal tersebut bagian dari provokasi. Akibat masalah tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Tiongkok yang selama ini mengimpor batu bara dari Australia beralih meningkatkan volume impornya itu dari beberapa negara lain seperti Indonesia. Faktor berikutnya adalah meningkatnya kebutuhan batu bara Tiongkok karena negara itu segera memasuki musim dingin. Pada musim dingin, harga batu bara itu cenderung menguat akibat melonjaknya permintaan. Pergerakan harga batu bara berkorelasi dengan tingkat produksi. Alhasil, pada 2022, produksi pada sektor pertambangan batubara nasional memang benar-benar diproyeksikan meningkat dan masih menjadi primadona dalam memenuhi kebutuhan energi. Profil dan sejarah dari perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP itu mereka didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1985 juga. Ruang lingkup kegiatan INTP antara lain pabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Indosemen dan anak usahanya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen sebagai usaha intinya, dan beton siap pakai, serta tambang agregat dan truss. Perusahaan ini melakukan penawaran perdana kepada masyarakat pada tahun 1989. Sebanyak 89.832.150 lembar saham ditawarkan dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar sahamnya. Lalu, INTP mencatatkan sahamnya secara resmi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 1989 dengan harga penawaran Rp10.000 per lembar saham. Jika kita lakukan analisis lebih lanjut mengenai fundamental dari INTP, berdasarkan sumber dari Indo Premier Sekuritas, kalau kita lihat dari secara kapitalisasi pasar atau market cap-nya, berdasarkan pada data pada annualized 2021, kapitalisasi pasar INTP adalah sebesar 42,9 triliun. Karena memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun, saham ini adalah saham first liner yang memiliki tingkat likuiditas yang baik dan sering disebut sebagai blue chip. Kemudian, jika kita lihat dari aspek balance sheet atau neracanya, cash pada INTP memang tidak selalu tetap jumlahnya pada setiap tahun. Namun, sejak tahun 2018, INTP terus mengalami peningkatan pada saldo cash-nya hingga tahun 2021, sehingga terdapat potensi mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Secara total aset, data INTP yang disetahunkan memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 tetap aset mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini tidak terjadi secara signifikan sehingga masih tergolong aman. Kemudian, jika kita lihat dari income statement-nya, cara pendapatan pada data annualized 2021 adalah menjadi data yang terbesar pendapatannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana hingga mencapai 14,1 triliun dan pendapat INTP pada 9 bulan pertama 2021 adalah 10,6 triliun. Artinya, kinerja penjualan INTP pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Apalagi jika dibandingkan pada 9 bulan pertama 2020 yang hanya 10,1 triliun. Kemudian jika dilihat dari rasio keuangannya berdasarkan earning per share, yang terbesar memanglah pada tahun 2015 yaitu 84,84. Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 secara annualized EPS INTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 435,41 dibandingkan tahun 2020 yang hanya 301,82. Semakin besar EPS menunjukkan perusahaan semakin baik, sehingga pada tahun 2021 INTP terus menunjukkan performa terbaiknya. Dalam segi price earning ratio, secara annualized pada tahun 2021 PER INTP adalah 26,64 kali, yang mana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 34,46 kali. Hal ini berindikasi baik karena berarti saham ini tergolong murah dari segi debt to equity ratio-nya.
pada tahun 2021 memang cenderung meningkat dari 0,18 menjadi 0,22. Namun peningkatan ini tidak terjadi signifikan dan masih tergolong aman sebab masih berada di bawah angka 1. Sejak 2018, return on asset atau ROA relatif mengalami peningkatan dan pada data yang disahunkan pada 2021, ROA mencapai 6,14%. Kemudian, return on equity juga mengalami peningkatan sebab pada tahun sebelumnya hanya berada di kisaran 5% dan tahun ini mencapai 7,37%. Hal ini bermakna bagus karena semakin meningkatnya ROA, artinya kinerja perusahaan semakin bagus setiap tahunnya. Jika ditinjau dari aspek dividen, INTP itu adalah emiten yang termasuk rajin dalam membagikan dividennya. Dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan data didapatkan bahwa setiap tahun dari 2016 sampai 2020, INTP selalu membagikan dividennya setiap tahun. Nah, di sini juga terlihat data dividen INTP yang dapat didapatkan dari Indo Premier Sekuritas. Kemudian, berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa INTP memiliki rata-rata dalam membagikan dividennya sebesar 27%. Dari pembagian dividen yang dilakukan oleh INTP secara rutin setiap tahunnya, mengimplementasikan bahwa INTP memang memiliki kinerja perusahaan yang baik, sebab ia selalu membagikan dividen yang berarti perusahaan INTP ini selalu mendapatkan laba. Berdasarkan hasil analisa valuasi dari saham INTP memiliki beta lebih dari 1, yaitu sebesar 1,3762 yang bisa dilihat pada hasil uji regresi. Artinya, risk dan return INTP berada di atas risk dan return pasar karena berada di atas 1 beta pasarnya. Hal ini dapat terlihat pada grafik line yang ada di sebelah kiri, yang risk dan return INTP versus IHSG, menunjukkan bahwa return INTP akan berada di atas IHSG jika mengalami kenaikan dan akan berada di bawah IHSG jika mengalami penurunan. Kemudian pada grafik scatter plot, risk dan return INTP menunjukkan bahwa data yang terbukti itu valid karena datanya itu bergelombor pada garis kemiringannya. Berdasarkan hasil perhitungan, saham INTP itu adalah saham yang efisien. Hal ini bisa dilihat bahwa annual market return-nya atau actual return-nya itu lebih besar daripada cost of equity atau expected return-nya. Artinya, INTP memiliki tingkat risiko yang rendah, tetapi tetap dapat memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan expected return yang sudah ditargetkan atau diperhitungkan. Kemudian, secara harga, INTP dinilai sebagai saham yang undervalue, di mana nilai pasar itu lebih kecil dibandingkan nilai intrinsiknya, sehingga saham ini tergolong murah dan bisa diperkirakan akan mengalami kenaikan nantinya. Perusahaan selanjutnya adalah berasal dari subsektor pertambangan batubara, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. ITMG itu didirikan tanggal 2 September 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1988. Ruang lingkup kegiatan ITMG adalah dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Kegiatan utama ITMG adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada anak usaha dan jasa pemasaran untuk pihak-pihak yang berelasi. Anak usaha yang dimiliki ITMG bergerak dalam industri pertambangan batubara, jasa kontraktor yang berkaitan dengan pertambangan batubara, dan perdagangan batubara. Pada tanggal 7 Desember 2007, ITMG memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK melakukan penawaran umum perdana saham ITMG atau IPO kepada masyarakat sebesar 225.985 juta dengan nilai nominal Rp500 per sahamnya dengan harga penawaran Rp14.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 18 Desember 2007. Kemudian dalam fundamental ITMG, market cap atau kapitalisasi pasarnya dibandingkan tahun 2019 dan 2020 pada 9 bulan pertama tahun 2021 dan secara annualized 2021, market cap ITMG ini adalah sebesar 22,9 triliun. Berarti perusahaan ITMG itu memiliki likuiditas yang baik karena
cap-nya itu melebihi 10 triliun. Dan juga dia masuk ke dalam saham first liner. Kemudian untuk balance sheet-nya, sejak tahun 2015, ternyata total cash pada tahun 2021, baik dalam 9 bulan pertama atau yang disetahunkan, adalah menjadi yang paling besar. Dari segi total aset juga berlaku demikian. ITMG memiliki total aset pada 9 bulan pertama ataupun secara annualized sebanyak 21,6 triliun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung lebih kecil dari angka tersebut. Kemudian untuk income statement-nya, dari data yang didapatkan, selain total aset pada balance sheet yang menjadi terbesar di tahun ini, revenue atau pendapatan ITMG juga berlaku demikian. Hal ini berarti pada tahun ini ITMG mengalami peningkatan dalam penjualannya. Secara rasio, earning per share atau EPS ITMG sejauh ini untuk tahun 2021 juga menjadi yang terbesar, mencapai 4708,37 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian price earning ratio atau PER-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti baik karena mengindikasikan bahwa saham ini tergolong murah. Untuk segi solvabilitasnya, debt to equity ratio-nya menunjukkan bahwa modal sendiri senilai 0,43 atau 43% yang dimiliki dapat melunasi utang perusahaan. Rasio dari ITMG juga masih tergolong aman sebab masih berada di bawah 1. Secara ROA atau return on asset-nya, sejak tahun 2016 juga terus mengalami peningkatan. Data terakhir menunjukkan bahwa ROA ITMG sebesar 23,98%. Dalam return on equity-nya secara annualized juga relatif meningkat 32,47% di tahun ini dan menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya, apalagi pada tahun 2020 yang hanya 4,63%. Kenaikan ini sangat signifikan yang mengimplementasikan bahwa di tahun ini ITMG mengalami kenaikan kinerja perusahaan. Dari segi pembagian dividennya, emiten ITMG yang masuk ke dalam emiten subsektor pertambangan batu bara ini sangat rajin dalam membagikan dividennya. Bisa kita lihat pada data dividen yang ada di layar. Kemudian, berdasarkan perhitungan, ITMG memiliki rata-rata dalam membagikan dividennya sebesar 86%. Angka ini tergolong besar dalam hal rata-rata pembagian dividen. Ini menjadi hal yang menarik bagi para investor tentunya. Dari pembagian dividen yang dilakukan oleh ITMG secara rutin setiap tahunnya, ITMG tergolong memiliki kinerja yang baik dan sangat menguntungkan bagi para investornya. Dari hasil uji regresi dan analisa risk dan return yang dilakukan, didapatkan bahwa ITMG memiliki beta lebih besar dari 1, yaitu sebesar 2,0253. Hal ini mengindikasikan bahwa risk dan return ITMG berada di atas risk dan return pasar. Dapat dilihat bersama, terlihat pada grafik lain yang ada di layar, bahwa return ITMG akan jauh berada di atas return IHSG jika mengalami kenaikan, dan akan berada di bawah IHSG jika mengalami penurunan. Kemudian pada grafik scatter plot terlihat bahwa datanya bergelombol pada garis kemiringan atau garis slope-nya, maka bahwa data yang ada memang terbukti valid. Analisa portofolio efisien dari ITMG menunjukkan bahwa ITMG masuk ke dalam saham yang efisien. Annual market return atau actual return-nya itu lebih besar daripada cost of equity atau expected return-nya pada data di layar yang membuat saham ITMG menjadi efisien. Artinya, ITMG memiliki tingkat risiko yang rendah dan tetap dapat memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan expected return yang sudah ditargetkan atau diperhitungkan. Secara harga, berdasarkan perhitungan, ITMG juga adalah saham yang undervalue karena nilai pasarnya itu lebih kecil daripada nilai intrinsiknya. Maka dari itu, saham ini tergolong murah dan bisa diperkirakan akan mengalami kenaikan nantinya. Perusahaan terakhir yang dianalisis adalah PT Adaro Energi Tbk dengan kode saham ADRO. PT Adaro didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005.
Berdasarkan anggaran dasar perusahaannya, ruang lingkup kegiatan Adaro adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor pertambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. Pada 4 Juli 2008, Adaro memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Adaro atau IPO kepada masyarakat sebanyak 11.139.331 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawarannya Rp1.100 per sahamnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008. Secara fundamental, market cap Adaro dibandingkan tahun 2014 sampai 2020, di tahun ini adalah yang paling besar hingga mencapai 68,8 triliun. Angka ini sangatlah fantastis dan menjadi yang paling besar kapitalisasinya dibandingkan saham lain yang sebelumnya dibahas, yaitu ITMG dan INTP. Saham Adaro memang masuk ke dalam blue chip, di mana Adaro adalah perusahaan yang matang, yang mana sudah mencatatkan kinerja positifnya sepanjang tahun dan masuk ke dalam first liner. Sehingga dalam segi kapitalisasi pasar, perusahaan Adaro sudah tidak perlu lagi untuk diragukan. Dari segi neraca atau balance sheet dapat kita lihat bahwa total cash pada Adaro tahun ini juga memang menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena mencapai 21,7 triliun, total aset Adaro juga sebanyak 101,8 triliun. Dalam income statement-nya, pada tahun ini juga secara annualized pendapatan Adaro mencapai 49 triliun yang mana paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Adaro berarti memiliki hasil penjualan yang bagus di tahun ini walaupun masih dalam pemulihan ekonomi. Dari segi rasionya, earning per share atau EPS Adaro secara annualized 2021 mencapai 250,91 triliun. EPS tahun ini menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara price earning ratio atau PER-nya, pada 9 bulan pertama 2021 juga cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dari 2020, yaitu dari 22,6 kali menjadi 11,43 kali. Serta annualized 2021-nya menunjukkan sebesar 8,57 kali. Hal ini bermakna bagus karena berarti relatif lebih murah dan diminati oleh investor. Tingkat solvabilitas yang ditunjukkan oleh debt to equity ratio-nya atau DER-nya, perusahaan ini lebih tinggi dibandingkan ITMG sebelumnya yang berada di sektor yang sama. Walaupun demikian, masih tergolong aman sebab DER-nya itu masih sebesar 0,63% atau sekitar 63%, yang mana masih berada di bawah 1 atau di bawah 100%. Return on asset dan return on equity-nya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga menjadi yang paling besar, yang mana ROA-nya sebesar 7,88% dan ROE-nya sebesar 12,67%. Pertumbuhan ROE dan ROE ini juga berarti memiliki dampak yang baik terhadap perusahaan Adaro itu sendiri. Berdasarkan data yang didapatkan dari Indo Premier Sekuritas, dividen yang dibagikan oleh perusahaan Adaro itu diberikan secara rutin. Setidaknya dalam 1 tahun pasti akan diberikan dividen bagi para investor oleh Adaro. Hal ini tentunya menguntungkan bagi investor yang menanamkan modal di dalamnya. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungannya, rata-rata dividen yang diberikan oleh Adaro adalah sebesar 40% dengan data dividen yang dipakai adalah sejak 2016. Dividen yang diberikan ini tentunya pastinya menarik bagi para investor. Bisa dilihat pada grafik lain yang ada di layar bahwa ketika IHSG naik, return Adaro juga akan berada di atas IHSG. Begitu juga sebaliknya jika return IHSG itu menurun. Itu semua karena risk dan return Adaro berada di atas risk dan return pasar atau IHSG. Hal ini juga diindikasikan melalui hasil uji regresi yang didapatkan bahwa beta Adaro adalah 1,38382 yang mana betanya itu lebih dari 1. Dari grafik scatter plot, data yang ada juga terbukti valid karena data itu bergerombol pada garis slope atau garis kemiringan. Nah, itu bisa kita lihat pada grafik scatter plot di layar. Berdasarkan perhitungannya dalam analisa portofolio efisien,
Sama seperti saham-saham sebelumnya, saham Adaro juga berkategori saham yang efisien. Pada saham Adaro, annual market return atau actual return-nya lebih besar daripada cost of equity atau expected return-nya, yang membuat saham Adaro ini efisien. Adaro mempunyai tingkat risiko yang rendah dan bisa memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan expected return yang sudah ditargetkan atau diperhitungkan. Adaro juga adalah saham yang undervalue karena nilai pasarnya itu lebih kecil dari nilai intrinsiknya. Saham Adaro tergolong murah dan diperkirakan akan mengalami kenaikan. Nah, secara teknikal, berdasarkan garis tren dengan time frame weekly, INTP memiliki garis tren terakhir yang menunjukkan downtrend. Titik support terkini INTP adalah Rp10.925 dan Rp11.250. Sedangkan resistensinya adalah Rp12.250 dan Rp12.500 sesuai yang ada pada grafik di layar. Candle terakhir juga menunjukkan penurunan yang perlahan bergerak naik ke atas. Sebagai forecasting ke depannya, menurut saya, INTP masih berkemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Pada grafik MACD, data terkini juga menunjukkan bahwa sebelumnya sempat mengalami bullish dan kemudian sedikit mengalami penurunan, walaupun tidak membuatnya berada di bawah angka 0. Namun perpotongan garis sinyal tersebut nampaknya masih bisa untuk naik. Jarak antara garis MACD dan sinyal pada garis terakhir memiliki jarak yang dekat. MACD yang berada di atas angka 0 mulai merubah warna dari warna hijau menjadi warna merah yang mengindikasikan akan adanya pembalikan arah. Kemudian diikuti semakin pendeknya garis histogram yang mana menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal semakin pendek. Sehingga suatu saat garis MACD akan menembus ke bawah sehingga menghasilkan sinyal untuk jual. Saham selanjutnya adalah PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Nah, di sini juga saya melakukan dengan garis tren time frame weekly agar memudahkan dalam menganalisa. Pada ITMG, garis tren cenderung menunjukkan downtrend. Titik support terkini ITMG adalah Rp19.900 dan Rp19.025. Sedangkan resistensinya berada pada Rp20.675 dan Rp21.900. Candle terakhir pada ITMG menunjukkan bearish yang menandakan pasar saham tersebut sedang mengalami tren pelemahan. Berdasarkan histogram MACD yang berada di bawah 0, garis MACD berada di bawah garis sinyal dan jarak antar garisnya sangat dekat, hingga suatu saat garis MACD akan menembus garis sinyal dan mengindikasikan sinyal untuk beli. Tren terkini yang terjadi pada saham Adaro adalah uptrend setelah berhasil menembus resisten tren sebelumnya yang menunjukkan downtrend. Histogram yang berada di atas 0 pada grafik MACD juga menunjukkan berarti Adaro sudah mengalami bullish yang mana artinya saham ini sedang menguat. Jarak antara MACD dan garis sinyal pada Adaro juga cukup jauh. Garis MACD yang berada di atas angka 0 semula berwarna merah kemudian menjadi hijau. Hal ini berarti mengindikasikan tidak akan ada pengembalikan arah. Nah, secara SWOT, subsektor semen itu memiliki kekuatan. Yang pertama adalah pada tahun 2021, sektor ini cenderung mengalami kenaikan, terlebih pada 8 bulan pertama. Terus, sejak tahun 2011, permintaan semen selalu meningkat yang diiringi kapasitas produksi nasional yang juga meningkat. Kemudian kapasitas ekspor semen meningkat setiap tahunnya. Dan kelemahan dari sektor ini adalah sangat sensitif terhadap keadaan ekonomi yang ada dan sektor ini merupakan subsektor turunan yang mana dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor lain seperti misalnya sektor properti dan real estate. Makanya kalau misalkan sektor properti itu turun, maka sektor semen itu umumnya juga turun. Nah, kemudian yang menjadi peluang dalam sektor ini adalah mengalami kenaikan harga di masa pemulihan ekonomi di Indonesia, apalagi di tahun 2021 ini sedang terjadi pemulihan ekonomi. Dan yang menjadi ancaman dalam sektor semen ini adalah adanya risiko sistematis pada subsektor semen yang tinggi, terutama di Indonesia yang cenderung tidak stabil dan berfluktuasi. Kemudian, jika terjadi kelebihan pasokan semen, akan mudah untuk terjadi sentimen negatif terhadap emiten industri semen. Nah, beralih ke subsektor pertambangan batu bara,
Kekuatannya itu adalah Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Kemudian sejak tahun 2005, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan batubara global. Dan analisis juga memprediksi bahwa saham batubara ini masih berpotensi untuk naik. Sentimen kenaikan harga batubara juga disebut menjadi energi utama penggerak saham pertambangan batubara. Saham Adaro, PTBA, dan ITMG banyak dijagokan kalangan sekuritas. Kemudian kelemahan dari sektor ini adalah walaupun harga batubara naik, kadang-kadang harga saham sektor tambang batubara justru stagnan. Terus peluang dari sektor ini adalah prospek kinerja batubara berpotensi melanjutkan pertumbuhan year on year di tengah kenaikan harga batubara yang signifikan karena adanya pemulihan ekonomi. Kemudian, akibat masalah Tiongkok dan Australia, Tiongkok yang selama ini mengimpor batubara dari Australia beralih meningkatkan volume impor dari beberapa negara lain seperti Indonesia. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Pada 2022, produksi pada sektor pertambangan batubara nasional memang benar-benar diproyeksikan meningkat karena masih menjadi primadona dalam memenuhi kebutuhan energi. Kemudian untuk ancaman itu sendiri, sejumlah negara itu tengah berupaya mengurangi penggunaan energi fosil demi menekan emisi karbon, seperti Inggris, Tiongkok, dan Australia. Sehingga jika mereka benar-benar menerapkan konsep green energy ini, tentunya akan berpengaruh terhadap saham batubara di Indonesia. Nah, mengenai analisis risiko investasi, risiko itu sebenarnya kan terbagi dua, yaitu risiko sistematik dan risiko non-sistematik. Nah, risiko sistematik itu adalah risiko yang nggak bisa dihindarin oleh investor. Nah, pertama, risiko yang terjadi dalam risiko sistematik itu adalah risiko pasar. Risiko pasar itu adalah risiko yang disebabkan oleh faktor independen dari setiap bentuk investasi. Semua pasar investasi memiliki siklus tertentu dan market risk adalah risiko yang terjadi jika pasar investasi ini menyimpang dari kebiasaannya atau siklusnya itu sendiri. Misalnya, jika pasar saham mengalami sentimen negatif, para investor biasanya akan bereaksi menekan pasar dengan aksi jual saham yang memaksa harga saham jatuh walaupun secara keuangan, perusahaan-perusahaan atau emiten penerbit saham tersebut masih membukukan keuntungan. Kemudian, risiko inflasi dan suku bunga. Jika inflasi tinggi, biasanya Bank Indonesia cenderung meningkatkan suku bunga guna meredam inflasi. Ketika suku bunga cenderung naik, harga saham justru cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga cenderung turun, maka harga saham juga cenderung naik. Sebab pada dasarnya, saham dan suku bunga merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Dari sisi perusahaan, suku bunga menjadi biaya modal atau cost of capital. Sedangkan dari sisi investor, suku bunga merupakan biaya kesempatan atau cost of opportunity. Perusahaan yang berencana memperluas bisnisnya atau ekspansi tentu memerlukan tambahan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu bisa berasal dari perusahaan sendiri berupa modal atau mencari sumber dari luar berupa pinjaman atau hutang. Jika perusahaan memperoleh pembiayaan dari hutang, maka perusahaan harus menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut. Dan beban bunga akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Jadi, ketika suku bunga naik, maka laba bersih perusahaan diperkirakan turun karena naiknya beban bunga dan sebaliknya. Setiap kenaikan atau penurunan laba bersih, perusahaan akan segera tercermin pada harga sahamnya di bursa. Jadi, jika laba bersih perusahaan diperkirakan turun, maka harga sahamnya juga dipastikan cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Ketiga, juga terdapat risiko nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat juga dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kestabilan bursa saham. Hal ini berpotensi membuat bursa saham bergejolak, terutama perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk mata uang asing. Penguatan nilai tukar secara signifikan akan mengakibatkan terjadinya deflasi yang merugikan ekonomi secara keseluruhan. Dampak dari deflasi tersebut adalah melemahnya pertumbuhan negara karena tertutupnya pasar ekspor. Kemudian beralih ke risiko non-sistematik adalah risiko yang bisa dikurangi atau dihindari. Risiko yang pertama itu adalah risiko bisnis.
Risiko ini terjadi karena bisnis perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan dalam satu sektor dengan bisnis yang sama dianggap punya risiko yang sama. Karena itu, pelaku pasar modal dalam membentuk portofolio juga jangan membeli beberapa saham dari satu sektor yang sama, terutama jika bisnis perusahaan itu sama. Kemudian, risiko finansial. Risiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Ketika perusahaan banyak menggunakan pendanaan dengan utang atau saham preferen yang cenderung punya kewajiban tetap, maka perusahaan dianggap lebih berisiko. Pinjaman dianggap sebagai leverage atau utang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, bisa menaikkan keuntungan perusahaan ketika kondisi ekonomi baik, sedangkan di sisi lain dapat menjadi risiko ketika ekonomi memburuk atau jelek. Untuk mengantisipasinya, investor sebaiknya mempelajari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah risiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual cepat atau pada harga yang diinginkan. Misalnya nih, contohnya jika seseorang memiliki saham Adaro yang telah dibeli pada harga 1.200 per lembar dan ingin dijual pada harga 1.500 per lembar. Namun, saham Adaro ini sulit terjual pada harga 1.500 per lembar pada transaksi hari ini, kecuali jika dijual pada harga yang lebih rendah dari yang diinginkan. Setelah kita membahas panjang lebar sebelumnya, kesimpulan dan disclosure yang didapatkan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020. Tapi di satu sisi, kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi COVID-19. Kemudian, ekonomi Indonesia 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Walaupun belum mengalami pemulihan sesuai proyeksi sebelum pandemi, setidaknya perlahan sudah berupaya untuk pulih. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 memang dipengaruhi oleh kasusnya pandemi COVID-19. Kemudian, meskipun demikian, kita dapat memanfaatkan peluang di tengah situasi pemulihan ekonomi untuk berinvestasi. Karena berkaitan dengan poin nomor 2, beberapa sektor saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia perlahan mulai tumbuh dan bangkit dari pengaruh pandemi tahun 2020. Dari perusahaan-perusahaan yang sudah dianalisis sebelumnya, juga secara fundamental, perusahaannya itu masih tergolong sehat dan masih memiliki peluang untuk mengalami kenaikan. Sehingga di tengah ekonomi seperti ini, kita juga seharusnya tidak melewatkan untuk berinvestasi dan tidak lupa juga untuk menganalisis dan memahami risiko yang dapat terjadi dalam investasi. Kemudian, berkaitan dengan nomor 3, baik dari segi fundamental maupun teknikal, dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga perusahaan itu, baik INTP, ITMG, dan Adaro, memiliki kondisi perusahaan yang sehat. Apalagi, Adaro sedang menunjukkan tren positifnya atau uptrend. Kapitalisasi pasar ketiga juga sangat besar, terutama Adaro yang mencapai 68,8 triliun. Baik INTP, ITMG, atau Adaro juga termasuk ke dalam saham yang efisien yang dapat terlihat bahwa annual market return-nya itu atau actual return-nya lebih besar daripada cost of equity atau expected return-nya. Artinya, INTP, ITMG, dan Adaro memiliki tingkat risiko yang rendah, tetapi tetap dapat memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan expected return yang sudah ditargetkan atau diperhitungkan. Saham ketiganya juga berdasarkan analisa yang dilakukan, termasuk murah karena berdasarkan analisa menunjukkan undervalue, yang mana nilai pasarnya itu berarti lebih kecil dibandingkan nilai intrinsiknya. Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, baik secara fundamental, teknikal, ataupun risiko investasi yang ada, saya mengalokasikan 50% dana saya pada subsektor semen dan 50% lagi pada subsektor pertambangan batubara. Tetapi pada pertambangan batubara ini saya bagi dua, menjadi 30% pada ITMG dan 20% pada Adaro. Dan ini seperti di layar adalah bukti portofolio saham yang saya miliki.